Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, sudah lama kita nggak melihat Bintang Emon mengkritisi pemerintah. Tapi sekarang kita dapetin lagi nih. Tentu dia berbicara tentang hal yang sedang menjadi hot isu hari ini, yaitu kenaikan BBM. Bintang Emon meminta agar seluruh rakyat Indonesia bisa memahami kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar subsidinya lebih tepat sasaran. Jadi subsidi yang dari BBM dicabut, kemudian diberikan BLT. Kurang lebih begitu ya, padahal angkanya berbeda tuh hasil subsidi dengan BLT. Tapi di luar itu konteks seorang Bintang Emon mengkritisi ini tentu dengan sangat lucu sekali. Dan dia akhirnya menyampaikan ketika mulai ada suara-suara, terus kenapa banyak infrastruktur yang mangkrak gitu. Ya enggak tahu, kok tanya saya. Terus kenapa ini perkebunannya disubsidi? Ya enggak tahu. Kok akhirnya ditimpukin. Ternyata ya enggak tahu itu hanya berlaku untuk satu orang, nggak bisa untuk banyak orang. Kita lihat saja videonya ya. Halo guys, jadi kita harus mendukung program pemerintah dikenaikan harga BBM ini agar subsidinya bisa jatuh ke tangan yang tepat. Soalnya duit kita juga nggak banyak. Suruh siapa banyak bikin proyek mangkrak? Itu BUMN rugi suruh dana terus. Ya nggak tahu, kok tanya saya. Ya nggak bisa gitu dong, lu harus jawab. Perusahaan sawit disubsidi gimana tuh? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Pemerintah tolong. Ternyata ya nggak tahu, kok tanya saya. Cuma bisa dipakai satu orang. Tolong. Ya, luar biasa kan? Bagaimana seorang Bintang Emon mampu mengemas sebuah kritik menjadi sebuah entertain. Kalau bisa dibilang politainment ya, yang sedang ditampilkan oleh seorang Bintang Emon. Dan tentu kita berharap banyak anak-anak muda seperti Bintang Emon ya, bukan meniru caranya, tapi meniru keberaniannya untuk mengungkapkan dengan berbagai cara yang dimungkinkan. Karena itu adalah bentuk bahwa kita rakyat adalah pemegang kedaulatan di negeri ini. Jangan juga sampai seperti yang terjadi di gedung DPR ketika membahas tentang kenaikan BBM. Lagi-lagi Puan Maharani mematikan mic dari fraksi Demokrat ya, yang sedang menyampaikan keberatannya, penolakannya terhadap kenaikan BBM. Meski kita tahu juga di momen yang kurang lebih sama itu fraksi PKS melakukan walkout ya. Bahkan sebelum walkout mengangkat sebuah tulisan fraksi PKS menolak kenaikan BBM. Jadi tegas gitu ya. Nah, kita lihat setegas apa juga yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Dari kabarnya dari repelita.com ya. Lagi, mikrofon anggota fraksi Demokrat mendadak mati saat tak setuju harga BBM naik. Puan kembali berulah. Baik ya. Mikrofon seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Willem Wandik, tiba-tiba mati saat menyampaikan interupsi. Willem saat itu menyampaikan ketidaksetujuan fraksinya mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Video mikrofon Willem Wandik yang tersebut diunggah oleh Deputi Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan Hairul melalui akun Twitternya @rickyfight pada Selasa 6 September kemarin. Arogansi Ketua DPR RI mematikan mic saat anggota DPR RI PD, Partai Demokrat maksudnya ya, menyatakan pandangannya menolak kenaikan BBM kembali terjadi. Pada video tersebut tampak Willem Wandik tengah menyampaikan pendapat mengenai kenaikan BBM. Jika memang alasan kenaikan BBM itu subsidi dirasakan oleh masyarakat mampu, seharusnya pembelian BBM yang diatur agar konsumennya lebih tepat sasaran. Ini masuk akal nih. Kalau subsidi ini dianggap tidak tepat, ya di wilayah BBM-nya yang diperbaharui gitu, bukan ditarik subsidinya gitu. Ya misalkan kendaraan dengan kapasitas sampai mana itu yang sudah tidak boleh lagi Pertalite, tapi tegas gitu. Bukan ini dicabut diberikan ke BLT, tapi kemudian dampaknya luar biasa. Jadinya kan bukan hanya Pertalite yang naik, cabai ikut naik, beras ikut-ikutan naik, Gojek ikut-ikutan naik, ya semuanya naik gitu. Ini seperti yang sangat-sangat ceroboh gitu tindakan dari pemerintah kita kali ini. Karena itu fraksi Demokrat menilai pemerintah seharusnya melihat momentum ini untuk tidak memberatkan masyarakat. Lebih lanjut, Willem menyebutkan bahwa Partai Demokrat mendukung pemerintah jika kebijakan serta program pro rakyat dan tepat sasaran. Tapi hari ini kebijakan yang diambil pemerintah belum tepat. Kebijakan yang diambil justru membebani negara dan mencekik masyarakat. Oleh karena itu kami mengharapkan pemerintah perlu lakukan kajian dan langkah yang tepat. Formula yang, itu lagi ngomongin itu.
Cas, langsung mikrofonnya mati. Jadi kalimatnya belum selesai. Kemudian Puan Maharani sebagai pimpinan sidang menyambat bahwa waktunya sudah habis, yakni 5 menit. Apakah dihitung betul-betul, Pak? Pak lagi. Mbak Puan, pakai timer atau dikira-kira saja? Kalau dikira-kira saja, tentu jadi tidak akurat itu 5 menitnya. Terima kasih, Pak. Waktunya sudah habis 5 menit, ungkap Puan. Oke. Begini harusnya, Mbak Puan. Bukan arogansi yang ditunjukkan gitu dengan mematikan mic sebagai penguasa pimpinan rapat. Tapi Anda harus bisa jelaskan. Jadi harusnya Anda sebelum mematikan mic, Anda tegaskan dulu sehingga itu mendapat konfirmasi meskipun bukan dari fraksi Demokrat tapi dari seluruh anggota yang hadir saat itu. Saya kasih contoh ya, Mbak Puan. Misalkan begini nih. Bagi para Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya ingin tegaskan sekali lagi, meskipun pembahasan ini harus dibahas secara tuntas, tapi kita punya aturan yang berlaku. Kita punya tata tertib. Mohon itu tidak dilanggar. Sepakat Bapak Ibu? Nah, apa yang dilakukan oleh fraksi Demokrat barusan sudah melanggar tata tertib. Sudah lewat 5 menit. Jadi saya tentukan bahwa ini akan saya matikan. Oke? Tes. Gitu dong. Bukannya sudah 5 menit ya. Itu kan arogansi yang muncul. Harusnya ketegasan yang dimunculkan. Terlepas dari kontennya, itu penting atau tidak, kan itu juga menjadi pertimbangan lain. Gitu. Kalau memang itu dianggap penting untuk negara ini, kan mundur 1 atau 3 menit saya kira tidak masalah. Kecuali memang pimpinan DPR mau tutup telinga, tutup mata dengan apa yang terjadi, kondisi realita yang ada di bawah. Kesulitan rakyat jelata yang semakin dihimpit, tercekik dengan segalanya, semuanya naik. Ingat loh Mbak Puan, ini demo sudah di mana-mana, sudah hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan di Garut, di Palembang, DPR-nya sepakat untuk menolak. Bahkan kalau tidak salah di Garut, ada juga videonya, kita saksikan ini. Saudara-saudara sekalian, saya terhadap kenaikan BBM siapapun lah, dan saya sendiri selaku Bupati Garut menolak adanya kenaikan BBM. Yang kedua, hal yang berhubungan dengan berantas dan tangkap mafia BBM, kami memberikan dukungan. Yang ketiga, menuntut pemerintah daerah Garut untuk mendesak pemerintah pusat untuk... Tuh kita lihat, bupatinya ikut menolak. Jadi ini bukan persoalan kecil. Kan kita juga sangat sedih, sangat miris melihat kejadian kemarin. Mahasiswa berpeluh keringat, teriak-teriak sampai habis suaranya. Anda di gedung DPR nyanyi-nyanyi selamat ulang tahun. Luar biasa ya. Gedung Dewan yang terhormat sudah disalahfungsikan seperti ini. Ngeri sih saya sebagai rakyat. Sangat tidak pantas Anda anggota Dewan yang berada di gedung di rapat paripurna itu melakukan itu. Anda harus minta maaf. Minta maaf sama siapa? Itu yang demo di luar tuh, yang berkeringat. Anda datangi saja tidak. Kita dengar hanya dari fraksi PKS yang mendatangi para pendemo. Harusnya Anda Mbak Puan yang hadir langsung. Anda sebagai pemimpin DPR, Anda yang paling bertanggung jawab. Gimana maunya pres kalau kelakuan kayak begini? Iya kan? Nah ini kita lihat juga video detik-detik Puan mematikan mic. Hanya apakah nanti penyaluran akan tepat sasaran? Belum lagi kenaikan BBM dan bansos yang akan dilaksanakan di kemudian nanti. Jika memang alasan kenaikan BBM karena BBM subsidi lebih banyak dirasakan oleh masyarakat mampu, seharusnya pembelian BBM yang diatur agar konsumennya lebih tepat sasaran. Karena itu, fraksi Demokrat menilai pemerintah seharusnya melihat momentum ini untuk tidak lagi memberatkan masyarakat yang saat ini kian terhimpit ekonomi. Ibu Ketua dan juga pimpinan dan Bapak Ibu anggota parlemen, fraksi Partai Demokrat sebenarnya selalu hadir memberikan dukungan kepada pemerintah untuk senantiasa menghadirkan kebijakan dan program yang pro rakyat dan benar-benar tepat sasaran. Sebagaimana kebijakan yang pernah diambil 5 tahun yang lalu dalam rangka menjaga keseimbangan penerimaan negara dalam negeri dari rupiah murni, yaitu ada beberapa kebijakan yang pernah diambil ketika itu. Pertama, penetapan undang-undang teks amnesti saat itu, baik repatriasi maupun deklarasi, dan juga ada kebijakan-kebijakan lainnya selain itu, yaitu penghematan anggaran, pemangkasan anggaran, penundaan transfer DAU dan DAK ke daerah,
dalam rangka menjaga keseimbangan penerimaan negara dalam negeri dari rupiah murni ketika itu. Sebelum kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID maupun juga krisis ekonomi global seperti ini. Tapi hari ini kami melihat kebijakan yang diambil pemerintah hari ini tentunya belum tepat. Pertama, ada sebuah kebijakan yang diambil justru membebani negara, sifatnya beban rutin yang bersumber dari APBN, dan juga hari ini justru mencekik masyarakat di tengah-tengah situasi yang masyarakat telah mengalami ketimpangan yang begitu dalam sebagai dampak daripada pandemi COVID. Oleh karena itu kami mengharapkan pemerintah perlu lakukan kajian-kajian dan menetapkan langkah-langkah yang tepat, formulasi. Ya, terima kasih Pak. Sudah habis waktunya 5 menit. Sidang Dewan yang kami hormati. Dan seperti biasa, kita lihat komen-komen dari warganet. Ini adalah masalah adab dan akhlak, perilaku, kepribadian. Ya, bisa dinilai. Begitulah kondisi yang katanya wakil rakyat. Jadi gimana maksudnya ya? Kalau rakyat bodoh, maka wakil rakyatnya lebih bodoh gitu. Kalau ada sekelompok rakyat yang curang, nanti wakil rakyatnya jauh lebih curang. Itukah fungsi dari perwakilan? Yang ada pembodohan, mic dimatiin, emang waktunya habis, kudu daftar dulu, ada di tertib. Nah itu yang tadi saya bilang, kalau memang mau tegas, sampaikan dengan ketegasan, bukan dengan arogansi. Tapi juga ditimbang, ini kontennya seberapa penting, seberapa urgent. Jauh lebih penting mana mengulur waktu sedikit demi mendapatkan info yang bagus gitu? Atau kita nggak dapat info demi sebuah tata tertib yang disepakati? Kan itu pertimbangannya. Masih kalian sanjung dan pilih model seperti Puan sebagai capres. Kelakuan dia jadi ketua DPR RI yang menunjukkan ketidakmampuan dia menjadi pemimpin sudah jelas. Imbuh yang lainnya. Iya, saya kira ini menjadi momen yang tepat bagi rakyat untuk melihat siapa capres yang layak untuk kita pilih nanti ya. Harusnya walk out dong. Jangan udah dimatiin mic-nya masih ngadem dalam gedung. Tulis warganet di kolom komentar. Ya, gedungnya kan AC ya, enak. Kalau keluar apalagi menemui pendemo, kan gerah panas itu ya Jakarta tuh. Suara wakil rakyat saja dibungkam, gimana suara rakyat? Itu tadi ya. Saya kira suara rakyat sudah hampir tidak ada maknanya sama sekali. Kecuali apa? Kecuali kita berisikan di media sosial, berisikan di Twitter, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Ramaikan ini semua. Tolak kenaikan BBM. Saya kira sudah banyak faktanya ya. Ketika kita berisik di media, penguasa mendengar. Penguasa berubah pikiran. Jadi itu harus kita gaungkan terus di media sosial. Setuju ya sahabat semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel, bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah, akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul, berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman, dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri,
transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683